Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap jajaran takmir Masjid Utsman bin Affan, yang saya hormati jamaah Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan serta teman-teman asatidzah dari Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari di malam hari yang mulia ini kita tidak henti-hentinya untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Tuhan semesta alam, yang tidak pernah pilih kasih kepada hambanya dan selalu memberikan rezeki kepada makhluknya, meskipun ada beberapa makhluknya yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sangat pantas untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi malam hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk masih bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah semua yang dirahmati Allah, kenang-kenangan terindah kita nantinya ketika pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kenang-kenangan kita bukanlah jabatan kita selama di dunia, bukanlah harta kita selama di dunia, tetapi kenang-kenangan terindah kita ketika yang nanti dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita pernah bersujud ketika kita masih hidup di dunia. Mengapa? Karena dengan bersujud berarti bahwa kita mengakui bahwa manusia adalah dhaifun, lemah, manusia adalah dzalilun. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua tidak akan berarti apa-apa tanpa bi'aunillahi ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Masjid Utsman bin Affan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setidaknya ada 3 indikator yang bisa mengindikasikan bahwa manusia sebagai orang Islam, termasuk orang yang beriman kepada Allah dan juga termasuk orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Tentunya kita semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul. Tentunya kita semua percaya bahwasanya ada namanya hari akhir. Betul? Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berkembangnya teknologi, ada sebagian orang yang tidak percaya akan datangnya hari akhir. Bahkan kemudian beberapa negara, orang-orang yang berpemikiran kemudian sangat bebas, kemudian mengatakan bahwa mereka bisa terhindar dari hari kiamat, sampai kemudian mereka membangun sebuah bangunan yang berada di dalam perut bumi, bunker-bunker yang kanannya bunker-bunker tersebut adalah bunker anti kiamat. Padahal kalau kemudian kita sinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha.
Ketika bumi digoncang-gancingkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, semua yang berada di dalam perut bumi semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui dalil ini, pendapat mereka yang mengatakan membuat bangunan yang katanya anti kiamat sudah langsung terbantahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan ada beberapa indikator ketika seorang mukmin dikatakan dia percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, dia percaya kepada hari akhir. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang pertama, bahwa barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau kemudian lebih baik diam. Hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering kita tergelincir dengan lisan kita. Sering kita gara-gara lisan kita yang asalnya teman yang sangat akrab, gara-gara tergelincirnya lisan, kemudian mereka menjadi bermusuhan. Oleh karena itu maka Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kemudian dia tidak bisa berkata baik, aw liyasmut, lebih baik diam. Indikator yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang kemudian dia mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga-tetangga kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya manusia ini tidak bisa hidup sendirian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Hari ini banyak orang-orang lupa, lebih mementingkan media sosial dengan teman atau followernya banyak di media sosial, tetapi dia lalai, dia lupa bahwasanya dia punya tetangga yang nyata. Kalau kita analogikan bahwa ketika terjadi sesuatu pada diri kita, siapa yang pertama kali menolong kepada kita? Tentunya adalah tetangga-tetangga kita, bukan follower-follower pada media sosial. Ini menjadi peringatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama menggunakan jari-jari kita dengan baik. Jangan sampai kemudian kita mementingkan media sosial tetapi kita lupa kepada tetangga-tetangga kita. Kita kemudian bangga dengan follower yang banyak tetapi kemudian kita tidak mempedulikan tetangga-tetangga kita. Kata Nabi, barang siapa dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakanlah tetangga. Indikator yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang dirinya mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi, kurang lebih 8 sampai 9 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Tentunya kita jangan sampai terlupa dengan apa yang disampaikan baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk selalu memuliakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Itulah pentingnya bahwa silaturahim ini untuk menyambung tali persaudaraan umat Islam. Kalau umat Islam persaudaranya kuat, yakinlah bahwa Islam akan selalu ada, yakinlah akan Islam bahwa Islam akan selalu kuat, dimulai dari diri kita untuk menjaga silaturahmi. Pada akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memudahkan urusan-urusan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang berkah yang tentunya bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.